Masa yang tiada akhirnya, bagai petir yang menggelegar, gema kedatanganmu. Bagai pedang yang menusuk hati jiwaku, kemana lagi aku? Betapa gentar hatiku mengingat kedatanganmu. Aegeani portibion, saina marujung dototo, di ujung niluhutna. Alai nama sasogotik, dangdung marujung anggoi, saleleng nilelengna, dang bemaluasiani, nalau Tuhan magoani. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, hari Jumat tanggal 6 April 2022, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sejenak. Kita persiapkan diri kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yesaya 49 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat, Allah yang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari pembacaan nas Alkitab tadi, kita melihat bahwa ternyata Tuhan punya cara di dalam menaklukkan orang-orang yang selalu suka menindas orang lain, menjajah atau memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Di dalam kisah Alkitab kita bisa menyaksikan berbagai macam cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum mereka yang selalu memperlakukan orang-orang tidak manusiawi atau selalu menindas, memperlakukan mereka dengan semena-mena. Dalam Yesaya sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan akan memaksa mereka untuk memakan daging mereka sendiri. Bahkan Tuhan akan memaksa mereka untuk meminum darah mereka sendiri sampai mereka mabuk. Itu Tuhan katakan kepada mereka yang sering menindas, yang selalu melakukan tindakan kekerasan, perbuatan keji kepada orang-orang yang Tuhan anggap sebagai orang-orang yang tertindas. Jadi penindasan itu bagi Tuhan Allah sesuatu perbuatan yang keji, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan tindakan yang demikian. Jadi Allah sangat geram sekali melihat orang-orang yang
melakukan hal yang demikian, yang suka menindas, memperdaya orang lain, menjajah orang lain, mengambil alih hak milik orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itu sesuatu kekejian bagi Tuhan. Hal itu dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Mereka terbuang ke Babel, memang diawali oleh karena kejahatan mereka, sehingga Tuhan membiarkan mereka terbuang ke Babel. Tetapi orang-orang Babel juga mereka memperangaikan sifat mereka yang jauh dari apa itu sifat alami daripada manusia, di mana Allah pada peristiwa penciptaan manusia itu, Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Tuhan. Tetapi akhirnya manusia itu menjadi musuh, menjadi serigala bagi sesamanya sendiri, bahkan menghancurkan sesamanya sendiri hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi dari kisah yang dialami oleh umat Israel di pembuangan Babel, Tuhan hadir kembali, Tuhan memperlihatkan dirinya ke tengah-tengah umat Israel, dan Tuhan menghampiri mereka dan akan mengeluarkan mereka dari perbudakan itu, dan Tuhan akan menghukum orang-orang yang menindas, yang memperbudak mereka pada waktu di Babel. Dan Tuhan menegaskan kepada kita juga bahwa Dia sangat tidak senang melihat tindakan penindasan, karena itu sebuah kekejian bagi Tuhan. Namun di balik tindakan Tuhan yang begitu geram, yang begitu kejam kepada mereka yang suka menindas, memperdaya atau menjajah orang lain, ternyata semuanya itu dilakukan oleh Tuhan adalah supaya hukum Tuhan terlaksana kepada mereka berindas, dan orang-orang yang tertindas dibela oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam hal ini Tuhan senantiasa berpihak kepada mereka yang tertindas, bukan sebaliknya. Tuhan berpihak kepada mereka yang menindas. Tuhan mendengarkan seruan dan jeritan mereka yang tertindas, yang diperdaya, bukan justru mendengarkan sukacita dari mereka yang menindas. Tetapi Tuhan lebih terarah kepada mereka yang tertindas, sehingga rencana Tuhan dan karya Tuhan akan dinyatakan kepada mereka yang tertindas. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau begitu Allah berpihak kepada mereka yang tertindas, sewajarnya mereka yang tertindas memiliki sukacita yang luar biasa, memiliki pengharapan yang luar biasa, memiliki kemenangan yang luar biasa, yang sumbernya adalah daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika hari ini kita melihat tindakan penindasan yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan bersikap diam, apatis dengan hal tersebut? Tetapi firman Tuhan mengajak kita harus memberikan dukungan, kita harus memberikan kasih kita kepada mereka yang tertindas. Kita harus memberikan semangat dan meneguhkan orang-orang yang tertindas supaya mereka tetap kuat dan berharap kepada Tuhan. Dan apabila kita yang mengalami penindasan tersebut, percaya Tuhan berpihak kepada mereka yang menderita dan tertindas. Tuhan ada bersama mereka yang tertindas. Itu sudah bisa disaksikan ketika Allah hadir dengan umat Israel ketika di Mesir. Allah mendengarkan seruan dan tangisan dari umat Israel. Hari ini juga dalam nas kita ini Tuhan mendengarkan seruan dan tangisan umat Israel yang terbunuh ke Babel. Kita juga didengarkan oleh Tuhan yang menjerit akibat dari dosa yang kita lakukan, yang ditindas, dijajah oleh
dosa, sehingga dia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk selamat kita. Dan apabila kita mengalami penindasan di tengah-tengah zaman ini, Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menguatkan kita. Dan percaya, Tuhan berpihak senantiasa kepada mereka yang tertindas. Dan yang terakhir, apabila kita menjadi oknum yang menindas, mari baca firman Tuhan. Segeralah berbalik dari tindakan tersebut, karena penghukuman Tuhan, karena Tuhan begitu keji melihat orang yang menindas, di mana Tuhan akan memaksa mereka melakukan hal yang sangat menyakitkan bagi orang yang menindas. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, jauhilah tindakan yang menindas dan tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Tuhan mengharapkan kita untuk menolong mereka yang tertindas. Tuhan mengharapkan kita untuk senantiasa mengasihi sesama kita dimanapun kita berada. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, dan Tuhan menyuarakan firman-Mu bagi kami, di mana penghukuman Tuhan akan Tuhan laksanakan bagi mereka yang tidak adil, bagi mereka yang suka menindas, yang suka memperdaya sesamanya manusia. Dan Tuhan sangat keji melihat tindakan yang demikian. Namun Tuhan begitu penuh kasih kepada mereka yang tertindas, yang mengalami penderitaan, yang termarginalkan ya Tuhan, sehingga Tuhan rela melakukan apapun. Kami ini ya Tuhan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, diperdaya oleh dosa itu. Namun Tuhan mau menyelamatkan kami. Namun Tuhan mau menyerahkan nyawa agar kami disucikan dari dosa, sehingga kami bukan lagi hamba dari dosa itu, tetapi kami menjadi milik Kristus yang akan mengaplikasikan hidup yang Tuhan kehendaki, yang penuh kasih, yang penuh pengharapan, yang penuh sukacita yang daripada Tuhan, dan penuh kasih karunia yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu, lindungilah mereka, berikanlah kekuatan, serta Tuhanlah yang memberkati apa yang jemaat-Mu usahakan, agar kiranya itu mendatangkan sukacita bagi keluarga jemaat, dan juga menjadi sukacita bagi persekutuan di tengah-tengah jemaat ya Tuhan. Lindungilah bangsa dan negara kami ya Tuhan dari berbagai macam bencana ya Tuhan. Kiranya Tuhan menghalau dan berbagai orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian dan kesejahteraan tercipta di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan sadarkanlah mereka, supaya mereka berbalik dari sikap mereka ya Tuhan dan pikiran mereka. Dan Tuhan yang memberkati setiap profesi di tengah-tengah bangsa kami, supaya setiap orang dalam profesinya masing-masing mengemban tanggung jawab itu ya Tuhan dengan baik, dan mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini, dan juga itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, lindungilah mereka, berikanlah kekuatan ya Tuhan, hikmah, agar kiranya mereka ya Tuhan menggunakan hikmah yang daripada Tuhan untuk mensejahterakan, membangun dan memakmurkan bangsa kami ya Tuhan. Demikian dengan gereja-Mu ya Tuhan, Engkau yang melindungi, yang memberkati pelayanan, sehingga semuanya itu mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
betapa